Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita singkat aja teman-teman ya, karena ada berita terbaru yang menurutku sangat baik dan sangat menarik. Tapi di lain sisi aku baru beli sebelah teman-teman. Jadi kalau terlalu lama selak dingin sebelahku. Jadi oke, langsung aja. Yang pertama, here we go. Akhirnya ada kabar baik yang bisa kita nikmati bersama. Karena pada akhirnya Matheus Cunha resmi bergabung dengan Manchester United. Waduh. Di tengah keterpurukan dan hasil kekalahan yang mengecewakan bagi kita semua, masih ada secercah harapan dan ada kabar baik dengan datangnya Matheus Cunha ke Manchester United. Ya, baru bikin video langsung anakku girang-girang mau ke sini ya teman-teman. Tapi sudah malam lah ya, nanti tidur. Tapi mari kita lihat bersama dengan adanya Matheus Cunha ke Manchester United, otomatis di musim depan ada sedikit harapan bagi Manchester United untuk bisa kembali bersaing di papan atas. Dan kalau kita lihat kesepakatan dengan Matheus Cunha ini cukup lama, yaitu dengan kontrak selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun sampai 2031 dengan nominal 70 juta euro yang akan dicicil selama 3 tahun. Itu berarti Manchester United harus mengeluarkan dana sekitar ya 23 jutaan per musimnya untuk membayar Matheus Cunha. Nah, menurutku dengan adanya Matheus Cunha ini otomatis ya lini serang Manchester United bisa lebih produktif lagi dan bisa lebih klinis ketika berada di dalam kotak penalti. Harapannya seperti itu, karena kalau kita lihat kualitas dari Matheus Cunha tentu tidak perlu diragukan lagi. Bahkan di Wolves dia mendapatkan kepercayaan sebagai kapten. Nah, usia 25 tahun diberi kepercayaan sebagai kapten dengan kualitas yang menurutku di atas rata-rata. Tentu ini bisa memberikan dampak positif yang cukup instan bagi Manchester United di musim depan. Nah, nggak apa-apa ya, kita bikin video ya wajar lah ya, karena malam tentu bocil agak rewel. Nah, dengan adanya Matheus Cunha ya otomatis sudah ada satu pemain yang diinginkan oleh Ruben Amorim berhasil didatangkan. Tinggal beberapa nama lagi yang kemungkinan akan ada kesepakatan lain. Meskipun untuk saat ini baru Matheus Cunha, tapi aku cukup optimis di beberapa hari mendatang atau awal-awal bursa transfer akan ada pemain baru yang akan diresmikan datang ke Manchester United. Sekarang kalau kita berkaca dari statement beberapa hari kemarin, bahwasanya pihak manajemen ini akan tetap mensupport budget untuk Ruben Amorim di musim panas mendatang yang berada di angka sekitar 100 juta pound sterling, dan itu bisa meningkat kalau manajemen berhasil menjual beberapa pemain yang tidak sesuai dengan kebutuhan Ruben Amorim. Oke lah, ada budget 100 juta sudah dipakai untuk Matheus Cunha. Nah, dengan 3 kali cicilan otomatis dengan budget 100 sudah berkurang ya sekitar 25 lah, anggap saja 25 juta. Masih ada 75 juta pound sterling. Nah, dengan budget 75 juta menurutku kalau misalkan Manchester United langsung mendatangkan Liam Delap seharga 30 juta, itu pun nggak masalah. Aku sudah nggak perlu membandingkan dengan Gyökeres, Osimhen, Hugo Ekitike, nggak penting. Yang penting mendatangkan pemain baru dulu, karena kita sudah pasrah dengan Rasmus Højlund gitu ya. Liam Delap 30 juta, otomatis 50 juta sudah terpakai. Lalu ada Ryan Cherky. Nah, Ryan Cherky ini menurutku juga layak dipertimbangkan karena harganya yang murah dan dia juga cukup menjanjikan sebagai pemain muda yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Nah, jangan sini aja.
daripada megangi ya mending Kyo nah main di sini. Di sini. Karena Ryan Cherokee ini kan harga yang dipatok itu juga terjangkau 30 juta pound sterling. Nah, kalau 30 juta pound sterling kan otomatis sudah 85 juta terpakai. Masih ada sisa. Dan 3 pemain sudah berhasil didatangkan. Kalau ini semua bisa terrealisasi ya. Ini kan gambaran kasarnya saja. Terus kalau kita lihat nama-nama yang akan dijual ya. Yang pertama ada Alejandro Garnacho, itu sudah pasti dijual karena dia tidak menghormati pelatih Ruben Amorim dengan memberikan statement yang tidak percaya dengan keputusan pelatih. Dan Ruben Amorim juga sudah menyampaikan kepada Garnacho bahwa dia harus mencari klub lain di musim panas mendatang. Otomatis dia sudah tidak ada harapan. Alejandro Garnacho bisa dilepas sekitar 50 juta. Lalu ada Casemiro, menurutku kalau ada proposal yang layak dia juga bakal dilepas. Rashford, Anthony, Jadon Sancho ini juga layak untuk dilepas dan tidak bisa lagi bertahan di Manchester United. Lalu ada Luke Shaw. Luke Shaw ini katanya juga memang tidak cocok dengan skema Ruben Amorim. Otomatis di bursa transfer besok juga akan dijual. Terus Bruno ini statusnya masih belum pasti ya, karena masih belum memberikan keputusan terkait tawaran dari Al Hilal. Jangan dipegang nak. Jangan dipegang ya. Ya dilihat aja ya, jangan dipegang. Jadi dengan adanya penjualan pemain, menurutku Manchester United bisa meraup keuntungan kurang lebih 150 jutaan. Nah, dengan dana sebanyak itu ya otomatis Manchester United bisa membeli pemain lain yang secara kualitas lebih bagus. Mencari pemain-pemain yang sudah jadi. Mungkin kalau Manchester United bisa menjual beberapa pemain dan ada dana yang lebih dari cukup, kayaknya Liam Delap nggak jadi didatangkan dan mendatangkan pemain lain. Ya, aku sih berharap ada Victor Gyökeres ya, meskipun peluangnya semakin mengecil gitu loh karena gagal memenangkan final. Iya, jangan dipegang. Jangan dipegang. Ini harapan kita semua sebagai fans. Tapi kalaupun bukan Gyökeres, ya udahlah terserah manajemen. Tapi kembali lagi, dengan adanya dana yang cukup banyak dari hasil penjualan pemain, ya pihak manajemen bisa mendatangkan pemain lain. Untuk memperbaiki lini tengah, itu kan juga perlu. Seperti mendatangkan Ederson dari Atalanta. Terus untuk lini pertahanan, karena Victor Lindelof sudah kontraknya habis bersama Manchester United, otomatis lini pertahanan harus ada tambahan pemain baru untuk kedalaman skuad. Lalu untuk posisi wingback kanan, aku sih berharap masih ada pemain baru yang didatangkan untuk mengisi wingback kanan. Karena aku pribadi tidak bisa sepenuhnya berharap kepada Diogo Dalot dan Patrick Dorgu. Menurutku ya posisi idealnya di wingback kiri. Jadi harus ada pemain baru untuk wingback kanan selain Amad Diallo. Karena Amad Diallo menurutku ya dia lebih versatile, sesuai kebutuhan aja. Kalau diplot sebagai pemain nomor 10 juga bisa, dan diplot sebagai wingback kanan juga bisa, sesuai kebutuhan. Tapi harus ada penambahan pemain baru di lini tengah dan juga lini pertahanan. Lalu yang terakhir ya, Manchester United harus bisa mendatangkan kiper baru, bagaimanapun caranya. Sudah nggak ada alasan lagi untuk mempertahankan Andre Onana, karena kita semua sudah muak dan sudah capek, sudah habis kesabarannya untuk melihat performa dari Andre Onana. Dan yang terakhir aku baru ingat Rasmus Højlund. Nah, Rasmus Højlund ini bisa dijual dengan harga sekitar 30 atau 40 juta dan kabarnya Juventus, Inter Milan, Napoli tertarik dengan pemain ini. Ya, klub-klub di Serie A kabarnya sangat tertarik untuk mendatangkan Rasmus Højlund. Oke. Sepertinya situasi menjadi sangat tidak kondusif. Mohon maaf teman-teman ya.
videonya kita selesai sampai di sini dulu ya. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.